Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini iseng-iseng ya, ada yang bingung mau ganti aki atau ganti alternator. Kebanyakan orang tuh bingung mana dulu nih yang harus diganti, aki dulu atau alternator dulu. Nah, saya juga dulu ini sempat bingung mau ganti aki dulu atau alternator dulu, karena ini akinya dari tahun 2017, sekarang 2020, kurang lebih di 3 tahun. Ini sebenarnya akinya udah jelek. Nah, ini ada pengalaman nih waktu dulu, jadi ini ya, saya ganti alternatornya. Itu alternatornya saya pakai Opel Blazer 120 ampere. Dulu bawaan carry itu cuman kalau nggak salah 35 ampere. Nah, pakai aki yang ini, kalau misalnya didiemin 1 minggu nggak dihidupin, aki langsung drop nih, langsung nggak ada tenaganya nih, nggak ngangkat starternya, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi setelah pakai alternator yang gede ini nih, yang punya Opel Blazer, alhamdulillah udah berjalan. Kalau misalnya nggak dipanasin 1 minggu nih, aki masih jreng. Jadi meskipun akinya udah jelek, udah lemah, kalau pengisiannya bagus, otomatis aki juga ikut kedongkrak, ikut bagus juga. Nah, sekarang cara ngecek alternator bagus enggaknya kayak gimana nih? Jadi kayak gini ya, ini kan ada yang plus bentuk kresek ya, takut koslet. Ini ada yang min nih. Nah, ini yang minnya kita cabut. Kalau misalnya mesin mati, berarti alternator nggak ngisi, jelek pengisiannya. Kalau misalnya dicabut masih hidup, berarti alternator bekerja dengan baik. Oke, kita cabut ya yang minusnya nih. Oh, lihat dulu voltmeternya ya. Ya, di voltmeter tuh terbaca 13,8 volt. Kalau misalnya kita cabut nih, ya, mesin tetap hidup, berarti kondisi pengisian bagus. Ini kalau pengisiannya kurang bagus, harusnya ini dicabut, yang minnya ini harus mati nih mesin, tapi mesin tetap berjalan. Coba kita lihat voltmeternya jadi berapa volt. Ya, masuk di 14,1. Jadi jadi gini ya, aki itu sebenarnya dia beban buat alternator. Makanya kalau ada orang yang istilahnya tuh akinya digedein nih, malah si kerja alternator tuh dia lebih berat lagi. Jadi ketika si akinya ini dicabut, voltnya dia di 14,1. Nah, ketika si minus ini dipasang lagi ke aki, voltmeter turun jadi 13,7. Ya, jadi si aki ini beban. Makanya kalau lihat, saya pernah lihat-lihat di internet bawaan Opel Blazer ini, akinya tuh cuman 55 ampere. Jadi alternator di 120 ampere, akinya tuh cuman di 55 ampere. Jadi setengah dari kapasitas alternator. Jadi kerja alternator tetap kerja awet, aki juga dia nggak jadi beban di alternator. Kalau misalnya
bisa aja kayak gini nih, si akinya diganti di 100 ampere nih, alternatornya masih standar biasanya bawaan carry ini di 35 ampere. Nah, si alternator kerjanya bakalan capek banget, bakalan berat banget nih ngeplay arus 100 ampere ke aki ini, belum beban kelistrikan semuanya. Nah, sekarang kita buktiin lagi ya cara kerjaan alternator di mobil itu kayak gimana. Sekarang kita cabut nih. Oke. Aduh, maaf. Oke. Ini udah dicabut ya. Jadi aki udah nggak nyambung ke sistem kelistrikan nih. Sekarang kita tes. Kita tes, nyalain lampu besar nih. Mesin masih hidup. Kita coba nyalain tip. Ya, tip juga ini udah nyala, dia mesin masih hidup juga. Sekarang kita kasih beban, ini exhaust fan ya. Saya pasang exhaust fan di mobil saya ini. Ini termometernya, pengukur suhunya. Jadi kalau misalnya saya set ini di 85 derajat, kalau misalnya udah 85 derajat dia akan nyala kipas exhaustnya. Oke, semuanya udah nyala. Kita coba ini pakai lampu dim ya, lampu dim, lampu jauh, exhaust, audio, semuanya nyala. Sementara yang minus aki nggak terpasang, mobil masih tetap nyala. Inilah kelebihan alternator gede ya. Jadi kalau saya lebih memilih alternator yang gede daripada pakai aki yang gede nih. Oke. Ini kelistrikan di mobil semua alternator yang nanggung nih. Dari mulai tip, exhaust, lampu jauh, lampu dim, semuanya ditanggung sama alternator. Ya, masih nyala ya, masih normal. Oke, kita coba lagi lampu jauhnya. Oke, kita matiin dulu. Ya, kita lihat voltmeternya di 14 volt ya pengisiannya. Oke, kita pasang lagi nih yang min aki ini. Ini belum dikencengin ya, si kenceng biasa. Kita lihat lagi voltmeter. Iya, di 13,7. Berarti aki ini juga alternator masih ngasih supply nih ke aki. Jadi masih oke lah ini posisi alternatornya. Oke, segini dulu tips sharing dari saya nih. Makasih. Assalamualaikum.